Dalam aliran waktu yang terus berjalan, manusia seringkali merenungkan arti dan tujuan hidupnya. Begitu pula dengan Muhammad Qasim, seorang pemuda Pakistan yang telah mengguncangkan dunia, dengan serangkaian mimpi yang menggambarkan masa depan yang suram. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, mimpi-mimpi Muhammad Qasim kini mulai terbukti satu persatu, yang merujuk pada peristiwa-peristiwa akhir zaman yang mengerikan. Lantas, apa saja mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang telah terbukti saat ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini hingga akhir. Pernyataan mengejutkan, Perdana Menteri Pakistan. Salah satu bukti adalah kutipan kata-kata Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, pada 7 Maret 2022. Yaitu saat menolak bujukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, untuk ikut mengutuk dan memberi sanksi bagi Rusia yang menyerang Ukraina. "Aku bukan budakmu," itulah kata-kata yang terlontar dari Imran Khan. Yang secara persis sudah diungkapkan oleh Muhammad Qasim 2018 yang lalu. Penegasan Imran Khan menunjukkan Pakistan tidak lagi akan tunduk dari dikte negara adidaya Amerika Serikat. Bukti itu merupakan satu dari puluhan fakta, yang sudah Allah kirimkan melalui mimpi pemuda asal Lahore Pakistan itu. Hal ini selaras dengan perjalanan politik Imran Khan, yang juga menjadi benteng penguat keyakinan bahwa mimpi kepada seorang mukmin di akhir zaman, adalah sebuah kebenaran yang akan datang. Lengsernya Perdana Menteri Imran Khan. Bukti lain adalah Muhammad Qasim juga mengaku pernah diberi visi dalam mimpinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pemerintahan Imran Khan bakal jatuh sebelum waktunya. Dan semua itu lagi-lagi terbukti saat ini. Imran Khan telah lengser sebelum berakhir masa jabatan Perdana Menterinya. Seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Muhammad Qasim beberapa tahun yang lalu. Semakin banyak mimpinya yang terbukti, justru membuat Muhammad Qasim khawatir pengikutnya akan makin mengkultuskannya. Sehingga dia menegaskan bahwa dia bukanlah calon Imam Mahdi, seperti yang dipercaya sebagian besar Muslim dalam kelompok gerakan akhir zaman, yaitu Gaza. "Aku seorang warga Pakistan biasa. Mimpiku memiliki pesan khusus untuk umat Muslim seluruh dunia." Begitulah kata Muhammad Qasim. Mimpi Muhammad Qasim, tentang Perang Dunia Ketiga. Dalam mimpinya di tahun 2017, Muhammad Qasim melihat kekacauan terjadi di Pakistan. Muhammad Qasim melihat peperangan dimulai dengan keruntuhan Turki dan Israel, yang menjadi sangat berkecamuk dengan dibantu Amerika Serikat. Ketika Rusia mengetahui hal ini, juga segera membentuk persekutuan dan aktif untuk menguasai wilayah di Timur Tengah. Dengan demikian Perang Dunia Ketiga dimulai. India yang bersekutu dengan Israel menyerang Pakistan. Namun, Pakistan berhasil memenangi peperangan dan menguasai India. Setelah itu, Pakistan bersama sekutunya dari Malaysia dan Indonesia, turut dalam peperangan di Timur Tengah. Selanjutnya, Pakistan berhasil mengalahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian, Pakistan mendapat kendali penuh atas Timur Tengah dan negara-negara Arab. Semua wilayah ini menjadi bagian dari Pakistan dan mereka mulai membangun kembali wilayah-wilayah tersebut. Kedamaian di seluruh dunia akhirnya tersebar merata setelah melalui perang yang dahsyat itu. Nubuah Rasulullah, tentang Ghazwatul Hind. Mimpi Muhammad Qasim bisa diibaratkan sebagai panduan bagi umat muslim dalam menghadapi akhir zaman. Ia menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan dan pusat kebangkitan Islam. Karena itu, banyak mimpinya memberikan petunjuk mengenai apa yang terjadi di Pakistan. Sebagai contoh, terkait dengan aliansi antara Amerika Serikat, Israel, dan India. Aliansi ini memungkinkan India untuk semakin menindas umat muslim di negaranya. Tiga negara tersebut juga mendorong India untuk lebih menekan Pakistan. Bahkan dalam mimpi Muhammad Qasim, India akhirnya menyerang Pakistan. Serangan India ini terjadi saat Pakistan lemah, dan telah disebutkan dalam mimpi. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang telah dinubuahkan 14 abad yang lalu. Hadis tersebut memprediksi terjadinya Ghazwatul Hind, yaitu perang suci melawan India. Dalam bahasa Arab, Ghazwa adalah perang besar yang selalu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.
Ungkapan Ghazwatul Hind merujuk pada beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasai. Salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan, utusan Allah berjanji bahwa kita akan menyerang India. Jika aku hidup cukup lama untuk melihatnya, aku akan mengorbankan diriku dan kekayaanku. Jika aku terbunuh, aku termasuk syuhada, dan jika aku selamat, aku akan menjadi Abu Hurairah Al-Muharrar, yang terbebas dari api neraka. Hadis riwayat Sunan An-Nasai, nomor 3174. Ketua Gaza Diki Chandra Purnama menegaskan bahwa setelah lebih dari 5 tahun meneliti mimpi Muhammad Qasim, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan, penelitian ini melengkapi pemahaman karena memberikan gambaran lebih detail mengenai apa yang akan terjadi. Ia terus menyebarkan mimpi ini di kalangan ulama di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Respon positif ditunjukkan oleh beberapa ahli ketika ia mempresentasikan hal ini di beberapa pondok pesantren. Satu persatu, ulama dan tokoh aktivis Islam mulai mengakui kebenaran dari mimpi Muhammad Qasim. Hal ini menunjukkan bahwa mimpi tersebut membawa informasi penting, yang harus segera dibahas dan dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Agar kita bisa membaca peta pergerakan dari huru-hara di akhir zaman. Mimpi Muhammad Qasim, tentang Panji Hitam. Terkait Panji Hitam ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah nomor 4084. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu, Ka'bah. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian terbit panji-panji hitam dari sebelah timur, lantas mereka memerangi kamu dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Lalu Rasulullah bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbayatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah, Al-Mahdi. Dalam hadis ini disebutkan panji-panji hitam itu akan memerangi musuh dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Panji hitam ini kerap ditafsirkan sebagai bendera sebuah negara. Namun, menurut Muhammad Qasim dalam mimpinya, panji hitam itu adalah 3.000 jet tempur hitam Pakistan, yang dikerahkan dalam peperangan menghadapi musuh-musuh Islam. Meski ada orang-orang yang mempercayai Muhammad Qasim mirip dengan ciri-ciri Imam Mahdi, namun dirinya terus-menerus menolak disebut Imam Mahdi. Dia mengaku tidak pernah diperlihatkan visi mengenai Imam Mahdi. Dan dirinya tidak ingin menjadi Imam Mahdi. Kemunculan Muhammad Qasim dan barisan orang yang mempercayainya juga tidak lepas dari pro dan kontra. Ada anggapan mimpi Muhammad Qasim adalah benar. Dan ada pula yang menganggap mimpi Muhammad Qasim itu tidak benar. Namun, Muhammad Qasim menyatakan dirinya memberitahu apa yang terjadi dalam mimpinya karena semata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku 100% orang biasa yang sederhana dan tidak lebih dari ini. Aku hanya mencoba menyebarkan mimpiku, tidak ada yang lain. Aku tidak akan membuat klaim lain dan tidak akan pernah melakukannya. Aku harap sekarang semuanya jelas. Begitu penjelasan Muhammad Qasim dalam situs pribadinya, muhammadqasim.net. Sahabat Al-Manhaj, dalam renungan kita tentang berbagai tanda akhir zaman yang diuraikan dalam mimpi Muhammad Qasim, kita diingatkan akan kebijaksanaan Allah yang mengungkapkan rahasianya tentang akhir zaman. Melalui perjalanan hidup Muhammad Qasim, kita mendapati bukti nyata tentang kemungkinan munculnya pertanda-pertanda akhir zaman dalam realitas kita. Kita diajak untuk merenungi tentang keterkaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan janji-janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dituntut untuk semakin mendalamkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis. Semua ini mengingatkan kita bahwa hari kiamat adalah kebenaran yang pasti, dan kita harus bersiap diri dengan ketaatan kepadanya, serta meningkatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Menyikapi masa depan yang mungkin penuh dengan ujian dan cobaan, marilah kita menjadikan pengingat tentang akhir zaman sebagai dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Jadikan setiap perbuatan sebagai amal yang mempersiapkan kita menghadapinya. Ingatlah, bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan mengikuti ajarannya, kita dapat menemukan ketenangan dan keberkahan dalam segala situasi.